Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya Ibu Musrifah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu memulai materi hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan, di mana yang pertama yaitu cuci tangan, jangan lupa pakai masker sebelum bepergian. Yang ketiga ialah jaga jarak kalian. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menyimak video tupai dan ikan gabus yang telah di-share melalui WA Group. Kemudian siswa mampu memberikan komentar pesan moral berdasarkan pendapat pribadi masing-masing. Setelah menyimak video tupai dan ikan gabus tersebut, siswa mampu menyajikan penilaian komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi. Yang ketiga, dengan menyimak video pelajaran tersebut, siswa mampu membedakan sikap baik dan sikap tidak baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah menyimak cerita tersebut, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap baik dan sikap tidak baik yang terkait dalam nilai-nilai Pancasila. Kalian telah mempelajari unsur-unsur cerita, bukan? Salah satunya adalah amanat dan pesan moral. Pesan moral di sini adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya yang berisikan nilai positif untuk para pembaca di dalam sebuah cerita tersebut. Cerita yang bagus memiliki amanat yang dalam bagi para pembacanya. Amanat cerita bersifat tersirat dan terkadang pembaca kesulitan untuk menemukannya. Sebuah dongeng tentunya sangat syarat akan amanat yang penting bagi para pembacanya. Semakin dalam amanat sebuah dongeng, semakin diingat dongeng tersebut oleh para pembacanya. Cara menentukan amanat atau pesan moral dalam sebuah cerita adalah kita harus membaca, mendengarkan, atau menyimak terlebih dahulu semua isi cerita tersebut. Kemudian kita mengambil suatu hikmah tertentu atau pandangan hidup pengarang yang dapat berupa penerapan sikap dan tingkah laku para tokoh yang terdapat dalam cerita. Karena amanat itu merupakan suatu hal yang disembunyikan oleh pengarang dalam keseluruhan cerita tersebut. Anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat cerita tupai dan ikan gabus pada pembelajaran 1 kemarin? Nah, untuk itu, marilah kita berlatih menemukan pesan moral. Sekarang coba kalian simak dongeng tupai dan ikan gabus yang telah Ibu kirim melalui WA Group. Kalian bisa klik linknya dan kita bisa memulai memutar videonya. Kemudian catatlah hal-hal penting yang kalian temukan dalam cerita tersebut. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit.
"Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh wahai sahabatku," ucap si tupai kepada si ikan gabus. "Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai," jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. "Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh." Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di mulutku," ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. "Apakah kau ingin makan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu," tawaran si tupai kepada si ikan gabus. "Benarkah wahai sahabatku, kau mau mencarikan untukku?" tanya si ikan gabus. "Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi," jawab si tupai dengan meyakinkannya. "Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu," ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget, terpejerat. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, mengerikan pula, dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. "Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu," jawab si tupai. Si tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati hiu. Dan pada akhirnya si tupai pun mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun mulai meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya, melakukan ide rencananya, hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah laut. Dalam aksinya, si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Kemudian dikeluarkannya lah air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. "Dengan cara ini aku akan bertahan hidup di lautan lepas," pikir si tupai. Tidak lama buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun menggelepar-gelepar sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, tak lama kemudian ikan hiu itu pun mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati, si tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu itu untuk diberikan kepada sahabatnya si ikan gabus. "Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu gabus, cepatlah kau makan sahabatku," kata si tupai pada si ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya lalu pun memakannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si ikan gabus memakan hati ikan hiu itu. Si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. "Tupai sahabatku, terima kasih, oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh tupai," seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu pun si tupai ikut turut senang
Dan si ikan gabus pun berkata kepada si tupai, "Tupai, jika kau di kemudian hari mendapatkan kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau katakan, Tupai," kata si ikan gabus kepada tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh dengan kedamaian. Selesai. Hikmah dari kisah ini adalah apabila kita sudah berjanji kepada seseorang, haruslah ditepati walaupun berat rintangan yang akan dihadapinya. Dari cerita tersebut, coba temukan pesan moral, kemudian tukarkan hasil kerja kalian dengan teman kalian di WA Group. Teks fiksi. Teks fiksi adalah teks atau karangan yang mengandung kias atau bukan kejadian yang sebenarnya. Tokoh adalah pelaku yang terlihat dalam sebuah cerita. Sedangkan amanat atau pesan moral adalah nilai sikap yang terkandung dalam cerita fiksi tersebut. Ciri-ciri amanat atau pesan moral: 1. Disampaikan pada bagian akhir cerita. 2. Dapat diketahui secara jelas dalam bentuk seruan, nasihat, peringatan, saran, anjuran maupun larangan yang berhubungan dengan tema utama suatu cerita. 3. Bertujuan agar pembaca mau melakukan sesuai amanat dalam cerita. Bentuk amanat atau pesan moral yaitu berbentuk tersurat atau tersirat. Setelah menyimak video tentang tupai dan ikan gabus, pesan moral apa yang bisa kita petik? Ya, dalam pertemanan kita harus saling tolong-menolong dan selalu menemani saat duka maupun suka. Pesan moral yang ada di cerita dongeng tupai dan ikan gabus sesuai dengan salah satu pengamalan sila Pancasila. Untuk lebih jelasnya, silahkan peserta didik mencermati gambar Pancasila berikut. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sikap yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila adalah sebagai berikut. Sila pertama, rajin beribadah, mempercayai adanya Tuhan atau beragama. Sila kedua, mau berteman dengan siapa saja, setia kawan, tidak meledek orang lain. Sila ketiga, menghormati keberagaman yang ada di Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah, memutuskan persoalan melalui musyawarah atau mufakat. Sila kelima, memberi kesempatan bertanya pada teman saat pembelajaran di kelas, mendapatkan buku paket materi dari sekolah. Jadi anak-anak, kita harus menerapkan sila Pancasila baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat agar kita bisa saling menghargai dan menghormati sesama. Maka dari itulah mari kita selalu menerapkan nilai sila Pancasila. Dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut ada sikap baik dan sikap tidak baik yang ditampilkan oleh tokoh-tokohnya. Coba identifikasikan dalam LKPD-mu ya. Sikap baik adalah sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sekarang coba berikan contoh sikap baik dan bukan contoh sikap baik di lingkungan sekolah. Jawab di LKPD-mu ya. Ciri-ciri sikap baik: 1. Tidak merugikan orang lain. 2. Selalu berpikir positif. 3. Mampu mengendalikan diri. Jadi sikap baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif, dan selalu mampu mengendalikan diri sendiri dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila ya. Setelah kalian menyimak video tupai dan ikan gabus, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan contoh sikap baik dan contoh sikap tidak baik yang dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, kita harus selalu menerapkan sikap baik dimanapun, baik di sekolah, di rumah, maupun di dalam masyarakat. Nah, untuk itu, marilah kita tetap berusaha bersikap baik kepada sesama. Cukup sekian dari Ibu.
Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.